Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Redil Hamdi dari kelas S3D. Sini saya akan live coding dan menjelaskannya tentang cerut pada Java. Nanti videonya bakal saya percepat untuk memperpendek durasi agar lebih mudah diupload di YouTube. Oke, baiklah. Sini saya akan menjelaskan yang saya buat tadi. Cek kameranya dulu. Pertama, kita buka dulu SEM-nya. Baca meskipulnya diaktifkan biar bisa koneksi nanti. Kedua, kita buat database. Nah, saya cuma menambahkan kelas di database yang lama, yaitu Java DB. Nah, di sini saya membuat nama kelasnya LockerP, dimana ada 7 data, yaitu nomor barang, primary key. Biar apa? Biar tidak ada yang bisa sama nanti nomor barangnya, sama kayak ID, NIS, NIM, biasanya pakai primary key semua. Nah, tipe datanya integer, yaitu harus angka, dan panjangnya harus 4 maksimal. Yang kedua, nama pemilik, tipenya teks, panjangnya bebas. 3, tanggal penitipan, tipe datanya date. Yang keempat, hari, tipe datanya teks juga. Sebenarnya ini ada ininya, minimal maksimal lengthnya, tapi kalau teks dia nggak diliatin. Yang kelima, jenis barang, tipe data varchar. Varchar ini bisa angka dicampur huruf. Nah, panjangnya 50, ini sama juga 50. Namanya LockerP. Nah, baru kita masuk ke NetBeans. Nah, di sini kita ini dulu, buat dulu koneksi ke database. Di sini saya pakai koneksi lama karena tadi saya pakai database lama. Nah, pertama kita Pertama kita import dulu library yang udah kita download di sini. Caranya ada di jar. Nah, pilih foldernya, masukin semua. Udah. Nah, ini jadinya. Nah, habis itu sudah import library, kita buat koneksi ke MySQL-nya. Kita import dulu library tadi. Ini untuk menyambungkan ke database SQL, data manajernya. Nah, yang ini Java Swing J Option Pane ini untuk menampilkan seperti kayak alert. Jadi kalau ada dialog atau box gitu, nanti ada pemberitahuan misal data kosong, data harus disimpan. Nah, inilah ininya, library-nya. Option Pane namanya. Terus kita buat koneksinya seperti ini, connection con. Open connection ini permisi. Fungsinya untuk permisi ke database, membuka koneksi. Terus kita buat try. Kalau try pasti ada catch. Nah, class for name, masukkan lagi JDBC driver tadi. String URL. Nah, di sini kita masukkan URL dari bawaan dari MySQL-nya. Localhost-nya 3306 dan ini nama database kita, Java_DB tadi. MySQL connection data manager get connection. Nah, ini buka koneksi, mengambil koneksi dari
ini phpMyAdmin kita atau database kita. URL-nya tadi yang mana ini masuk ke JavaDB. Root ini username phpMyAdmin kita, ini passwordnya. Password memang kosong bawaannya, bisa juga diatur. Nah, terus catch class not found exception ini berguna untuk kalau misal nanti gagal koneksi. Nah, begitu. Nah, ini juga SQL exception. Jika kelas tidak ditemukan, seperti itu. Maka nanti bakal muncul G option pane, nanti bakal muncul dialog box di sini. Tulisannya tidak bisa koneksi, ini bisa bebas tulisannya. Not connected, bisa bebas. Nah, terus kita returnkan kembali yang ini tadi. Kelas static tadi. Nah, sudah membuat koneksi, kita baru membuat kelas baru. Locker tadi. Baru kita ke desain. Desain ini di sini pakai label. Langsung saja jangan bertele-tele. Ini pakai text fill. Seperti biasa kita ubah variable name-nya bebas. Nah, di tanggal penitipan ini kita importnya dari library tadi, paletnya, si kalender namanya. Nah, di sini pakai JDateChooser. Kenapa harus pakai itu? Ya, sesuai tanggal penitipan formatnya begitu. Nanti bisa dipilih seperti ini aja nih. Nah, enak. Yang kedua, yang hari ini pakai combo box namanya, combo box. Nah, combo box ini bisa diaturnya di model. Nah, ini model bebas. Jenis barang ini menggunakan radio button. Nah, kalau kita pakai radio button doang, nanti kita bisa pilih dua-duanya. Nah, gimana solusinya? Kita pakai button group, taruh di mana aja, bebas, ntar dia hilang. Nah, terus cari di sini ada namanya, nah ini button group. Nanti ubah dulu variable name-nya, btn group, bebas sih. Nah, setelah ubah itu, button group-nya dibuat, kita klik lagi di radio button tadi. Nah, kita sini gabungkan namanya. Jadi nanti pas milih dia harus salah satu aja. Nah, gitu. Terus nama barang pakai teks pun juga, variable name-nya jangan lupa, alamat pakai teks area, variable name-nya jangan lupa. Nah, ini table. Kayak yang ini. Mana ya? Table. Nah, ini. Table. Oh, shit. Nah, di table ini bisa kita atur juga ininya. Tulisan di sini ya. Di model juga, table model namanya. Nah, bisa diatur. Nah, terus kita buat button tambah, button simpan, button cari, button edit, menghapus seperti biasa. Dan jangan lupa kita pakai action perform biar bisa diklik nanti, biar bisa diklik terus menjalankan proses yang dibuat di codingan gitu. Sebenarnya bisa juga shortcutnya membuat action perform ini klik 2 kali aja. Nah, dia langsung kebuat gitu. Nah, oke. Setelah buat desain, kita ke search buat codingan. Sini kita import seperti biasa, import library tadi, option pane, MySQL-nya, SQL exception, table default, table model. Nah, table model ini yang table tadi, kita buat table tadi. Jadi dia default, tapi bisa kita rubah nanti. Nah, ini kalender, ini library untuk kalender tadi, jadi chooser. Simple date format ini membuat format tanggal ini apa? Seperti pada umumnya, maksudnya
normal seperti itu. Nah, mengikuti yang asli tuh. Nah, terus baru kita buat, nah yang ini untuk mengatur nanti apa namanya, desainnya, posisi desain relatif dan extendnya normal. Set title ini judulnya, judul ininya, judul apa, judul desainnya nanti. Set lokasi 200 100 ini untuk di tengah-tengah. Nah, ini kita buat koneksi, kita sambungkan ini ke database namanya. Nah, sebenarnya dua ini nanti buatnya. Ini setelah kita buat method refresh dan kita action performkan button edit tadi. Nah, baru kita buat metode simpan. Simpan ini sama kayak insert nantinya deh, menambahkan data gitu. Nah, string SQL kenapa string? Karena nanti bakal ini apa namanya, pokoknya string deh. Nah, insert into locker value ini codingan bawaan dari MySQL. Insert maksudnya ditambahkan ke locker p ini nama database, nama kelas kita di database tadi, locker p. Kalau kita pakai nama yang lain, nanti ini masuknya ke data yang lain, ke kelas yang lain, data-data kita yang masukin. Nih tanda tanya ini berapa banyak data kita tadi, kan ada 7, nomor barang, nama pemilik, nah sampai 7. Nah, ini string jenis barang nih, JB, buatkan kosong biar nanti bisa milih gitu. Kenapa string? Karena ya jenis barang berat, barang ringan gitu. Nah, ini untuk menyambungkan ke database, menggait, intinya mendapatkan, menampilkan seperti itu. Ini sama juga, normal juga. Nah, ini yang tanggal yang beda. Kenapa? Ini kita buat dulu baratnya tuh yang stringnya gitu. Nanti baru kita set, ambil, tampilkan tanggal. Nah, kita bukan kalender nulisnya, bukan variable name kalender, tapi tanggal. Ini nah hasil yang kita buat tadi, proses yang kita buat tadi. Kita pakai simple data format, tahun, bulan, hari, seperti itu. Kalender, nah ini variable kita tadi, get date. Ini mengambil data tanggal tadi maksudnya. Ini sama juga. Ini intinya berhubungan dengan ini semua MySQL yang ini. Option pen. Nah, ini kalau dia sudah berhasil semua diisi, kan simpan tuh, nambahkan data. Nah, nanti option pen-nya muncul, dialog ininya, kotak dialog, data berhasil disimpan. Catch diambil, masuk ke database seperti itu. Nah, ini println ini munculnya nanti pas di sini. Nah, pas kita run seperti itu. Sudah. Nah, ini yang metode edit. Edit ini sama dengan update. Kan cerutuk panjang create, read, update, delete. Nah, seperti itu. Edit ini update namanya, mengubah intinya. Update. Nah, ini bawaan dari MySQL-nya, format MySQL-nya, tinggal kita ganti-ganti aja ini apa nama data di kelas locker tadi di database. Update, ini nama kelas kita. Nah, sampai bawah sama seperti tadi, menghubungkan, menampilkan, intinya seperti itu.
sama. Nah, hapus ini masuk ke delete ya. Sama ini juga format kode dari dari MySQL-nya. Nah, ini kita masukkan ini. Nanti pas kita klik hapus, dia menyuruh kita menginput nomor barang. Nah, nomor barang. Nah, habis kita input baru hapus. Hapus di database beserta yang ditampilnya. Nah, ini tampil data. Ini untuk menjalankan SQL-nya. Ini versi data dari select from. Tuh. Nah, select from di mana nomor barang. Ya, ini untuk menampilkan. Dan nah ininya menampilkan urutannya nanti. Itu refresh ini create sama aja menambah, seperti itu. Sama juga menambah sih, create. Sama ini juga codingan format dari MySQL-nya. Terus kita masukin ini nama data-datanya tadi. Ingat, jangan sampai salah. Kalau nama data-data ini dia tidak ada peringatan kalau salah. Ya paling dia masuknya ke data lain, kelas lain. Kalau yang kode-kode lain ada peringatan lampu di sini, salah. Kalau ini kan pakai petik 2 ini nggak ada ininya, peringatannya. Makanya kalau pas error bingung, nanti harus teliti nyarinya. Nah, ini clear data. Clear data ini sama seperti button tambah ini. Button tambah. Jadi dia hilang semua, terus kita mau nambahkan, seperti itu maksudnya. Nah, setelah buat metode tadi, buat metode menghubungkan ke MySQL database, kita ke button edit. Nah, ini mengambil metode edit, terus metode refresh tadi. Jadi kalau kita mengklik edit, pertama dia nggak bisa sebenarnya, harus cari dulu, baru. Sebenarnya metode edit ini untuk cari sih. Nah, button tambah ini clear data aslinya. Jadi semua datanya dihapus seperti ini. Request fokus balik ke paling atas. Button simpan ini ya insert aja. Jadi isinya perkondisian. Kalau nah seperti ini. Kalau tidak kita isi, kita langsung simpan, maka muncul kotak dialog nomor barang kosong, seperti itu. Dan lain-lainnya nomor barang, nama pemilik, jenis barang, nama barang, alamat. Kalau hari dan tanggal ini kan pasti diisi gitu. Pasti berisi maksudnya. Udah di setnya gitu. Nah, simpan, refresh. Nah, button cari ini dia seperti button hapus. Dia meminta masukkan nomor barang dulu. Ntar kalau nemu tampil datanya. Nah, seperti itu. Nah, sudah button cari, baru kita bisa mengklik button edit seperti itu. Kita edit dulu di ininya. Nanti kita praktekkan. Ini penjelasan kodenya dulu. Button hapus. Ini hapus. Nah, kan dia meminta kita input dulu nomor barangnya
Setelah diinput dan nomornya benar, hapus. Seperti itu. Nah, ini ada ini peringatan. Kata dosen saya, program yang baik itu ada peringatannya dulu. Yakin mau dihapus, konfirmasi, seperti itu. Nah, data berhasil dihapus, refresh, clear data, seperti itu. Ini button keluar. Button keluar, setiap program tadi ada, ntar kita coba. Nah, sudah semua, kita run, coba run. Nah, ini. Nah, ini harus 4. Ini bebas. Simpan. Kita berhasil simpan kan? Nah, masuknya ke sini. Ini tampil namanya. Di database juga ada nanti. Seperti ini. Bentar. Nah, ada muncul. Kita mau cari. Nah, ini edit nggak bisa diklik ini. Masukkan dulu nomor barang 1, 2, 3, 4. Nah, kita edit dulu. Namanya anggaplah. Baru bisa diedit dia. Kita berhasil edit. Nanti ganti. Nah, di sini. Seperti itu. Kalau hapus sama dia minta masukkan nomor barang. Jadi enak ini kalau banyak datanya banyak, kita mau hapus tuh, tinggal masukkan nomor barang. Kenapa pilih nomor barang? Karena dia primary key. Karena primary key itu nggak bisa sama, dan yang namanya juga primary gitu. Dan dia menghapus semuanya seperti itu. Kalau di PHP, kalau bukan primary, dia ada yang nggak terhapus. Nah, hilang. Keluar. Alhamdulillah berhasil. Nah, selanjutnya kita mencoba form login. Form login ini singkat sih. Kita buat ininya, desainnya singkat. Oke. Jangan lupa ganti variable name. Ini buttonnya, button login, button reset. Jangan lupa import lagi library. Nah, untuk menjalankan SQL, untuk mengambil SQL. Dia codingannya cuman import library, set lokasi, ini bebas juga, kalau nggak mau nggak apa-apa. Dan menghubungkan ke database. Seperti itu saja. Nah, di sini sudah diatur di ininya di database ditentukan. Sudah 3. Nah, bentar. Login. Nanti dijelaskan lagi yang tentang login. File mahasiswa. Nah, dia masuk ke mahasiswa. Keluar. Kalkulator. Ini proyek-proyek lama nih. Berat badan ideal. Konversi suhu. Docker, ini yang barusan kita buat tadi. Seperti itu. Exit, logout. Yakin? Oke. Nah, dia kalau logout masuk ke menu login lagi. Seperti itu.
Nah, reset menghapus semuanya. Di sini saya mau menjelaskan desain login. Di sini bukan pakai text fill, baru ingat. Di sini pakai password, mana ya? Password fill. Nanti biar kita isi dia berubah jadi bintang seperti itu. Kita buka form utama, form utama juga dikit ininya, codingannya. Nah, ini desainnya yang ribet. Desainnya ini pakai apa ya? Lupa mana ya? Oh ya, menu. Pakai menu. Terus nanti di sini kita klik kanan. Di from palette, item seperti itu. Tambahkan apa kan? Ini button ini, sama kayak button. Kita buat pen eventnya, action performnya biar bisa diklik. Nah, terus kan ini action perform. Kan ini maksudnya. Nah ini, kalau kita klik kalkulator, maka dia akan muncul ini proyek kalkulator tadi. Ini exitnya ada logout, kalau keluar nanti. Nah, tinggal kita masukkan semua. Sudah, seperti itu saja. Setelah kurang lebihnya live coding, bukan mereview sih, menjelaskan proyek-proyek lama juga, tugas-tugas lama. Oh iya, tadi saya copas doang yang pas locker, yang ini locker, cerut locker itu biar memperpendek durasi video. Kalau mau coding dari awal diketik semua, ya, itu bakal makan waktu lama, apalagi sintaksnya belum hafal, dan bapak pun mengajarkan kemarin dicopas aja langsung. Nah, sebenarnya saya udah buat sebelumnya, jadi tinggal copas doang seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.